Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Humairah dengan NIM 42231111002 dari kelas PSPM 22F pada mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu saya Ibu Prihatiningsih Sagala SPD MSI pada materi uji pengaruh dan hubungan regresi linier berganda menggunakan RStudio. Nah, kali ini saya akan membawakan materi ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu untuk ujian tengah semester. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Analisis regresi linier berganda. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu regresi terlebih dahulu. Jadi, regresi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada regresi linier bersederhana, kita itu hanya memerlukan satu variabel bebas. Tapi, jika variabel bebas yang berpengaruh lebih dari satu, maka dapat diartikan sebagai regresi linier berganda ataupun multiple linear regression. Nah, di sini menurut Bujarat pada tahun 2003 terdapat beberapa asumsi pada model regresi linier berganda, yaitu yang pertama ada model regresinya adalah linear dalam parameter. Lalu yang kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Yang ketiga, variansi dari error adalah konstan ataupun homoskedastik. Dan yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multi-koliniaritas pada variabel bebas. Dan yang terakhir, ada error berdistribusi normal. Baik, di sini saya akan langsung saja masuk pada materi RStudionya langsung. Nah, di sini untuk yang pertama kali yang harus kita bahas itu adalah permodelan regresi linearnya. Untuk apa? Agar data kita itu dapat dikenal oleh software RStudio itu. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya permodelan. Nah, sintaks dari permodelan ini di sini sudah saya paparkan. Namun saya akan mengenalkannya lagi langsung dari software RStudionya. Baik, langsung saja kita masuk pada softwarenya. Nah, di sini kita sudah masuk pada software RStudionya. Di sini saya telah menyediakan sintaks dari permodelan itu, yaitu di sini ada 6 baris. Pada 6 baris ini merupakan sintaks ataupun codingan untuk mengenalkan data kita itu pada software RStudio ini. Nah, langsung saja seperti biasa, jika kita ingin menghasilkan sesuatu kode, memunculkan datanya, maka kita harus mengklik bagian run. Baik, sebelum saya menjelaskan arti kode-kode ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu. Jadinya sebelumnya saya sudah memiliki data yang terdiri dari 35 subjek. Nah, data tersebut saya simpan dengan nama data UTS. Jadi, jika kita ingin mengenalkan data kita itu di software RStudio ini, jadinya kita tuh harus menyimpan data kita itu dalam bentuk Excel dan kita namai data tersebut. Bisa nama apa saja. Kalau saya membuat namanya itu dengan nama data UTS, maka di sini tinggal diklik saja nama yang tertera ataupun yang tersimpan di dalam data yang akan kita gunakan. Baik, di sini sudah muncul hasilnya. Namun sebelum saya menjelaskan maksud dari pemodelan ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai uji apa saja yang ada di dalam sini. Baik, kita masuk terlebih dahulu ke dalam Canva. Nah, di sini ada 3 uji yang akan kita gunakan ataupun yang ada di dalam Canva tersebut, yang ada di dalam RStudio yang telah saya gunakan tadi. Nah, yang pertama itu
Baik, yang pertama itu ada yang namanya uji R-square ataupun koefisien determinasi. Nah, uji ini merupakan uji untuk menilai sejauh mana kesanggupan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nah, nilai R kuadrat yang kecil berarti kesanggupan variabel-variabel bebas dalam menerangkan variasi terikat sangat terbatas. Dalam program software RStudio, koefisien determinasi ataupun R kuadrat diperlihatkan oleh nilai ajas R square, karena nilai tersebut gunakan saat variabel bebas lebih dari satu. Selanjutnya, nilai R kuadrat tersebut itu bisa kita kalikan dengan 100%. Jadi, nanti di RStudionya itu akan memunculkan hasil 0, sekian. Jadinya, hasilnya itu kita kalikan dengan 100, maka akan menghasilkan angka yang nanti akan menjadi persen penjelasan mengenai X ataupun Y-nya. Baik, di sini saya telah menyimpan hasilnya. Hasilnya ini sama ya, seperti yang tadi ada di RStudio. Agar lebih mudah, saya akan menampilkan yang ada di sini saja. Jadi ini hasil yang telah didapatkan. Nah, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa berdasarkan output regresi nilai multiple R square itu yang ada di sini sebesar 0,9032, yang berarti bahwa seperti yang dijelaskan tadi akan dikali dengan 100%, maka nilai R square-nya ini adalah 90,32%, yang mana memiliki arti bahwa variabilitas dalam variabel dependen Y-nya itu dapat dijelaskan oleh variabel independen X1 dan juga X2. Sebanyak apa? Sebanyak 90,32% itu. Berarti segitulah yang dapat dipengaruhi. Lalu selanjutnya menunjukkan bahwa ajas R square itu sebesar 0,8972. Nah, kalau kita kalikan dengan 100%, artinya apa? Artinya nanti akan mendapatkan hasil 89,72%. Nah, 89,72% inilah yang merupakan variabilitas datanya. Nah, nilai ini yang menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kecocokan yang sangat baik. Itu untuk penjelasan dari data R square. Lalu yang data kedua itu ada F statistik ataupun uji F. Di sini dibilang apa? Digunakan untuk melihat kecocokan model regresi linier berganda, yang artinya apakah variabel bebas tersebut berhubungan secara stimulan terhadap variabel terikat. Nah, yang ini tergantung pada apakah p-value yang akan kita dapatkan itu lebih kecil dari A. A-nya itu apa? A-nya itu adalah 0,05. Langsung kita buka. Nah, ini sudah terbuka data yang tadi telah kita gunakan. Jadi seperti yang dikatakan tadi, uji F. Uji F itu digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independennya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, dari hasilnya ini kita mendapatkan F statistiknya itu sebesar 149,3 dengan p-value-nya itu adalah 2,2 dengan minus 16. Jadi di sini akan saya jelaskan sekilas bahwa jika di dalam suatu data di RStudio itu mendapatkan hasil akhirnya itu adalah negatif 16, maka angka yang awalnya ini akan dikalikan dengan 10, dipangkatkan dengan berapa angka yang ada di belakang ini. Contohnya ini adalah negatif 19. Berarti nanti 2,2 akan dikalikan dengan 10 pangkat negatif 16. Maka hasil yang dia dapatkan adalah 0,0000-nya itu sampai 16 kali, baru di angka belakangnya itu adalah 22. Maka hasil yang didapatkan itu sudah pasti di bawah 0,05. Maka dari itu nilai statistiknya ini pun terpenuhi ataupun bisa dibilang cukup baik lah. Selanjutnya ada yang namanya uji T parsial. Uji T parsial ini apa? Uji T ini dipakai untuk menguji parameter estimasi model regresi secara parsial, yaitu untuk mendapati pengaruh variabel independen X secara signifikan kepada variabel dependen Y. Maksudnya itu koefisien regresi dan konstanta yang dipakai untuk model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat ataupun belum. Nah, output yang dihasilkannya itu di sini bisa kita lihat ada intercept. Intercept ini bisa kita lihat hasilnya itu adalah 0,05. Yang kita tahu bahwa hasilnya ini merupakan
hasil maksimal yang harus kita penuhi dari acuannya. Jadi harusnya hasil itu 0,05. Lalu di sini ada X1. X1-nya itu merupakan 1,51 dengan minus di belakang adalah minus 0,7 seperti yang saya katakan tadi. Nanti hasilnya adalah 0,00000 sampai 7 kali lalu 151. Begitu juga dengan X2 hasil di bawah 5. Jadi, untuk uji T-nya ini juga terpenuhi ya. Ataupun bisa kita bilang sudah normal. Baik. Penjelasan selanjutnya ialah kita akan masuk pada uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi sebenarnya hanya uji yang akan kita gunakan untuk mendukung ataupun mensupport hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya. Jika hasil dari uji klasik ini terpenuhi ataupun normal semua, maka bisa dipastikan bahwa hasil yang dapat sebelumnya itu memang benar ataupun memang sudah pasti baik ataupun sudah normalitas gitulah. Jadi yang pertama ini ada uji nonlinearitas. Nah, uji nonlinearitas ini dilakukan untuk mengecek apakah hubungan antara variabel independen X1 X2-nya itu dan variabel dependen Y benar-benar bersifat linear. Dan regresi linear, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah hubungan antara X dan juga Y harus linear. Nah, jika hubungan ini ternyata melengkung atau tidak linear, maka model regresi linear tidak akan memberikan estimasi yang akurat. Nah, sintaks dari uji nonlinearitas ini adalah seperti yang terlampir di depan layar, dan hasilnya jika kita masukkan sintaks tersebut ke dalam RStudio akan menghasilkan sebuah plot ataupun gambar seperti yang tertera di layar. Nah, di sini ada X1 dan juga X2, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika hubungan ini ternyata melengkung ataupun tidak linear, maka model regresi linear tidak akan memberikan estimasi yang akurat. Di sini telah terlihat bahwa tidak ada lengkungan, tapi garis ungu ini mengikuti titik-titik biru baik di X1 maupun X2. Dia itu dikatakan tidak linear jika melengkung. Misalnya dari ujung atas ini tiba-tiba menyerong ke atas ataupun menyerong ke samping bawah. Seperti itu. Jadi setelah melihat hasil dari plot ini, dapat kita mendapatkan hasil akhir bahwa X1 dan juga X2-nya itu merupakan linear. Lalu uji selanjutnya ialah uji homoskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas itu merupakan uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut dengan homoskedastisitas. Nah, NCV ataupun non-constant variance dan Braunsch-Pagan plans digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Ya. Dalam model regresi, jika p-value kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah heteroskedastisitas. Namun, jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka memenuhi asumsi homoskedastisitas. Nah, di sini terlampir sintaks untuk uji NCV dan juga uji Braunsch-Pagan untuk melihat varians yang konstan dari suatu model. Nah, output yang dihasilkan jika kita memasukkan sintaks ini ke dalam RStudio, maka kita dapatkan output yaitu pada non-constant variance for test nilai p-value-nya itu sebesar 0,76732, di mana hal ini merupakan lebih dari 0,05 yang mengidentifikasikan tidak adanya heteroskedastisitas. Begitu pula pada Braunsch-Pagan nilai p-value-nya itu ialah 0,1444, yang dimana nilai ini lebih dari 0,05 yang mendukung kesimpulan bahwa varians residual dalam model regresi bersifat konstan. Dengan demikian, model regresi dianggap valid dalam asumsi homoskedastisitas. Jadi untuk uji ini termasuk valid bagi asumsi
homoskedastisitas. Lalu uji selanjutnya ialah multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas itu merupakan uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka penggunaan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Masalah multikolinearitas ini dapat dideteksi dengan menggunakan variance inflation factor ataupun VIF. Jika VIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan dan model regresi dapat dianggap stabil. Nah, dari uji tersebut memiliki sintaks juga nih, dia itu cuma satu, dan output yang dihasilkan itu ada 1,502763, di mana baik itu X1 dan juga X2. Dan nilai ini, output yang kita hasilkan ini masih berada di bawah batas toleransi, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa untuk uji ini memiliki batas toleransi adalah 0,00. Oleh karena itu, tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi, sehingga kedua variabel X1 dan juga X2 independen tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi dan dapat digunakan dalam analisis regresi. Nah, kini kita masuk pada uji yang keempat, ialah uji normalitas. Uji normalitas itu apa sih? Uji normalitas itu merupakan uji guna untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal ataupun enggak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Nah, dari uji ini kita juga memiliki sintaks. Nah, sintaksnya tadi itu dapat kita masukkan ke dalam RStudio dan nanti akan mendapatkan output seperti yang tertera di layar ini. Nah, dari sini bisa kita lihat dari gambar ini ada berapa sebenarnya yang merupakan outlier. Di sini bisa kita lihat yang benar-benar keluar dari garis ini adalah ada 1 dan juga 2. Dan di sini tertera bahwa ini ada 8 dan juga 25. Apa itu 8 dan 25? 8 dan 25 itu merupakan subjek yang merupakan outlier. Outlier itu merupakan subjek yang keluar dari interval ini. Nah, nilai Bonferroni dari subjek 8 dan juga 25 itu adalah 0,019128 dan nilai p-value-nya itu adalah 0,00054652. Dan dari Kiki plot yang dihasilkan memang ada 2 titik yang berada di luar selang interval ini. Tapi tetap bisa kita katakan ini merupakan normal karena hanya ada 2 di antara 35 subjek yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya merupakan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini merupakan uji yang terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, sehingga uji autokorelasi ini cocok digunakan untuk data series atau time series. Nah, jadi dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan nih, data yang kita gunakan itu bukan merupakan data yang berhubungan tertentu. Jadinya tidak saya gunakan uji autokorelasi ini. Karena apa? Uji autokorelasi ini bisa digunakan untuk data yang bersifat berhubungan antara satu waktunya. Misalnya tentang inflasi, dia itu berhubungan tentang data yang di bulan sebelumnya dengan bulan ini. Ataupun di dalam pendidikan, misalnya kita meneliti sebuah kelas, tetapi dengan data dari nilai sebelumnya dengan hari ini, maka itu bisa kita gunakan uji autokorelasi. Tapi jika data yang saya gunakan tidak menggunakan uji autokorelasi karena tidak berhubungan dengan waktu, karena saya itu hanya data yang saya gunakan hanya menggunakan sampel dan juga X1, X2 beserta Y. Autokorelasi ini terjadi ketika residual dalam regresi saling berkaitan dari waktu ke waktu. Harus dihindari dalam regresi klasik karena bisa menyebabkan hasil yang bias. Uji Darwin-Watson digunakan untuk mendeteksinya. Kalau ada autokorelasi, model regresi bisa dipercaya.
Nah, di sini tetap saya lampirkan sintaksnya, sintaks dari uji autokorelasi ini, yaitu dengan uji Darwin-Watson. Jadi, jika kita menggunakan uji autokorelasi ini, kita masukkan ke RStudio, sebenarnya uji autokorelasi ini memiliki angka acuan, yaitu angka 2. Jadi, jika hasil yang terjadi di RStudio nanti jauh dari angka 2, misalnya mendapatkan angka 4, maka hal tersebut merupakan autokorelasi. Apalagi jika tertulis di RStudio ada tulisan true autokorelasi. Jadinya, maka regresi itu tidak bisa dipercaya. Seperti yang tertulis di terakhir ini, kalau tidak ada autokorelasi, misalnya angka yang muncul itu malah 2, maka model regresi bisa dipercaya. Baik, telah selesai materi yang ingin saya sampaikan. Di sini saya ingin sedikit memberikan kesimpulan. Jadi tadi yang pertama, dalam menggunakan RStudio untuk regresi linear berganda, hal yang paling utama yang wajib kita lakukan ialah melakukan pemodelan. Untuk apa? Untuk memperkenalkan data kita kepada software RStudio. Lalu kita melakukan uji. Uji apa? Kita menggunakan uji signifikansi parameter, yaitu ada 2, ada 3, yaitu uji R, uji F, dan juga uji T. Nah, untuk mendukung hasil yang telah kita dapatkan, maka kita dapat menggunakan uji asumsi klasik. Ada berapa? Ada 5, seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama ada uji nonlinearitas, yang mana tadi kita mendapatkan hasilnya normal, dia itu memiliki variabel yang sejajar. Lalu ada uji homoskedastisitas, kita tadi juga mendapatkan hasil lebih dari 0,05, yang dimana model regresi ini dianggap valid dalam asumsi homoskedastisitas. Lalu ada uji multikolinearitas. Di sini data kita mendapatkan hasil 1,5 dan seterusnya, yang merupakan masih di bawah batas toleransi, yaitu 10. Lalu ada uji normalitas, uji yang keempat. Di sini kita juga mendapatkan hasil yang normal, karena dari 35 subjek hanya 2 yang keluar dari selang interval. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi, namun walaupun tidak kita gunakan, tetap sudah kita bahas sebelumnya, karena uji autokorelasi ini juga merupakan salah satu dari uji asumsi klasik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang salah. Untuk menutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.